Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiliani Stianingrum. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. NPM saya 10090216047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Di sini saya akan membahas 5 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah. Di sini terlihat bahwa terdapat tabel perkembangan penyaluran kredit dan DPK Bank Umum periode 2008 sampai 2018. Terlihat bahwa pada saat penghimpunan DPK mencapai titik terendahnya yaitu sebesar 5,99%, ternyata penyaluran kredit bank masih berada di angka 10,51%. Dengan demikian, jumlah kredit yang disalurkan bank melebihi dana yang dihimpun oleh bank. Jika bank tidak berhati-hati, maka akan memunculkan jumlah kredit macet yang lebih tinggi. Berikutnya, terdapat tabel perkembangan penyaluran kredit dan KAR Bank Umum periode 2008 sampai 2018. Dalam tabel berikut terlihat bahwa sejak tahun 2016 sampai 2018, nilai KAR Bank Umum di atas 20%, sementara penyaluran kredit bank terus mengalami penurunan. Ini artinya bank ingin terlihat sehat dengan nilai KAR yang tinggi. Namun di sisi lain, bank juga menekan risiko dengan cara menurunkan penyaluran kreditnya. Padahal penyaluran kredit bank ini sangat dibutuhkan masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, terdapat tabel perkembangan penyaluran kredit dan ROA Bank Umum periode 2008 sampai 2018. Terlihat dalam tabel bahwa ROA Bank Umum periode 2008 sampai 2018 berada di atas 1,5%. Artinya tingginya ROA ini tidak relevan dengan penyaluran kredit Bank Umum. Terlihat dalam tabel bahwa ROA Bank Umum periode 2008 sampai 2018 ini dalam keadaan yang sehat, tetapi terus mengalami penurunan. Ini artinya laba yang dihimpun oleh bank semakin menurun, sehingga berdampak pada kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Poin selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan return on asset terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Yang kedua, berapa besar pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan return on asset terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian, yang pertama untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan return on asset terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Yang kedua untuk menganalisis besar pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, dan return on asset terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Poin selanjutnya mengenai skema kerangka pemikiran. Di sini terdapat Bank Umum. Nah, bank umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Di dalam bank umum terdapat tingkat kinerja kesehatan bank. Yang pertama yaitu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga atau DPK adalah sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Simpanan nasabah ini biasanya memiliki bagian terbesar dari total kewajiban bank. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Yang kedua yaitu capital adequacy ratio atau CAR. CAR adalah rasio permodalan yang merupakan perbandingan antara modal sendiri dibandingkan dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank dapat menutupi kerugian. Yang ketiga yaitu return on asset atau ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya. Ketiga indikator tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit. Penyaluran kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Metode analisis yang saya gunakan adalah metode OLS. Digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif, kuantitatif, dan pendekatan perikatif. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi pustaka dan survei literatur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data tahunan penyaluran kredit bank, DPK, KAR, dan ROA pada tahun 2008 sampai 2018. Data sekunder yang dibutuhkan dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Model analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi analisis berganda untuk menganalisis pengaruh DPK, KA, dan ROA terhadap penyaluran kredit bank. Poin selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Mengenai uji asumsi klasik, yang pertama, dilakukan uji multikolinaritas. Tidak terdapat masalah multikolinaritas karena FIF-nya kurang dari 10. Yang kedua, uji autokorelasi. Tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,3188, lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, uji heterokedastis. Tidak terdapat masalah heterokedastis karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,1272, lebih besar dari 0,05. Yang keempat, uji normalitas. Tidak terdapat masalah normalitas karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,800761, lebih besar dari 0,05. Yang kelima, uji linearitas. Tidak terdapat masalah linearitas karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,3187, lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, mengenai uji parsial atau uji T, ditemukan hasil bahwa secara parsial KAR berpengaruh secara signifikan pada leg 1 terhadap penyaluran kredit. Yang kedua, secara parsial, ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit pada leg 2. Yang ketiga, secara parsial, DPK tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Selanjutnya, mengenai uji serempak atau uji T, ditemukan bahwa secara bersama-sama DPK, KA, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia tahun 2008 sampai 2018. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.